Dakwah kita di Indonesia ini sebetulnya orang Islam tidak punya pemimpin. Yakinlah bahwa masa depan di tangan Islam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali acara kita pada sore hari ini, saya ingin mengajak kepada seluruh hadirin dan hadirat untuk sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Zat yang Maha Rahman, lagi Zat yang Maha Rahim, yang telah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 73, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salah wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami bi amrina, dan kami telah wahyukan kepada mereka untuk senantiasa mengerjakan kebajikan, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan hanyalah kepada kami mereka selalu mengabdi. Salam dan taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qailu fi hadithihi fima ma'nahu aw kama qala. Rasulullah yang dalam hadisnya pernah bersabda, kama takunu yuwalla alaikum. Seperti apa iman kalian, seperti apa kadar keimanan kalian, seperti apa perilaku kalian, yuwalla alaikum, seperti itu Allah akan mengirim, seperti itu Allah akan mengangkat pemimpin untuk kita semua. Kalau Gaza yang di Filistin, kota kecil, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan pemimpin seperti Ismail Haniya, Khalid Mish'an, yang hafizul Quran, hafal Quran, subhanallah, pemimpin negara hafal Quran. Itu karena hampir rata-rata anak-anak, ibu-ibu di Palestina itu kembali kepada Quran, hafizul Quran. Ikhwatal iman, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore ini Allah pertemukan kita dan mudah-mudahan Allah pun satukan qulub, hati-hati kita semua dalam satu acara pemimpin berkarakter Quran. Subhanallah. Sebuah tema yang sangat indah dan sangat bagus untuk diangkat. Mengingat negara Indonesia ini sudah terlalu carut marut kondisinya, di mana pemimpin yang sekian hari setiap tahun berganti pemimpin dari satu pemimpin, bukannya kemudian semakin membawa atau mengamalkan syariat-syariat, hukum-hukum Allah. Bahkan yang kita rasakan adalah semakin muncul pemimpin sekarang ini malah semakin menusuk dan menyakitkan kaum muslimin. Alhamdulillah, hari ini kita akan ada talk show seputar pemimpin Quran, berkarakter Quran. Dan insya Allah kita sudah kehadiran pemateri, dan insya Allah sudah tidak diragukan tentang bagaimana beliau mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, kemudian menyimpulkan ayat-ayat Al-Quran. Dan mudah-mudahan insya Allah di sore hari ini banyak inspirasi, banyak ilmu yang akan kita dapat dari Ustadz kita, guru kita, Ustadz Bakhtiar Nasir LCMM. Subhanallah, ini Ustadz Bakhtiar guru saya, dan subhanallah saya tidak memuji beliau. Banyak hal yang telah saya pelajari dari beliau, khususnya di Indonesia ini. Dan ini tahadduts bin ni'mah ya Ustadz. Di Indonesia ini sedikit Ustadz saya lihat yang kuat pentadaburannya, penghayatannya kepada ayat-ayat Al-Quran sampai kemudian konteks-konteks kekinian. Dan saya melihat beliau di antara hamba Allah di Indonesia ini, Ustadz di Indonesia ini yang diberikan kelebihan, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah buat beliau insya Allah. Tema kita sore hari ini, pemimpin berkarakter Quran. Mungkin saya kira jamaah, saya pun sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan paparan antum. Tafadhol, masykuran majur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersama saya nanti menyusul saya undang Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin, salah satu inisiator di Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Beliau juga punya karakter kepemimpinan yang saya puji dan saya sukai sebagai salah satu pemimpin ormas Islam, mungkin ormas Islam di Makassar yang sudah merambah ke seluruh Indonesia. Baik, pemimpin berkarakter Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi ja'alakum khala'ifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi. Dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedikit saya membantu sebagai muqaddimah, sebagai bahan tentang kepemimpinan dan pemimpin di dalam Al-Quran menurut surah Al-An'am ayat 165 di akhir surah Al-An'am. Kata pemimpin di dalam Al-Quran bisa menggunakan kata khalifah atau bisa juga menggunakan kata imam. Ada khalaif jamak daripada khalifah, ada a'immah jamak daripada imam. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran. Sedikit agak menukik dari sekian banyak pemahaman bahwa yang harus menjadi kriteria pemimpin di dalam Al-Quran itu sebetulnya tidak harus menjadi semacam pemimpin publik, karena setiap kita adalah khalifah. Setiap kita adalah ra'in wa ra'iyah dalam hadis Nabi SAW. Jadi umum sekali kata kepemimpinan itu. Leadership seharusnya dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Dan setiap muslim dan muslimah, suka atau tidak suka, sebetulnya adalah khalifah fil ard. Jadi materi kepemimpinan ini menjadi urgent bagi setiap individu. Karena setiap individu adalah pemimpin bagi dirinya, bagi keluarga kecilnya, bagi keluarga besarnya, dan bagi masyarakat secara umum sampai ke tingkatan dunia. Namun saya ingin coba perkecil sudutnya karena begitu luasnya bahasan kepemimpinan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa huwa alladzi ja'alakum khala'if. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa. Jadi bukan khalifah. Saya bidik pada kesempatan ini adalah khala'ifah. Jamak daripada khalifah. Artinya bahwa potensi kepemimpinan itu dimiliki oleh banyak orang. Baik dalam tingkatan lokal, regional, nasional, atau dalam tingkatan internasional atau pemimpin dunia. Namun kalau kita lihat di sini tekanannya adalah setelah kita dijadikan khalaif oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ditekankan lagi satu predikat yang Allah berikan kepada mereka yang mau mengambil ini, yang mau bersiap menerima amanah ini. Sebab suka tidak suka ini sudah dikasih predikat ini, tetapi ada tambahan skill lain atau kehormatan lain. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin.
Ada orang yang dilekatkan kepadanya karisma kepemimpinan untuk ditinggikan derajatnya dibanding yang lain. Ada orang diberikan kepadanya skill dan pengetahuan sehingga leveling kepemimpinannya melebihi yang lain. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dari sekian banyak bekal-bekal dasar leadership, maka setiap yang Allah berikan itu ada satu hal yang Allah inginkan, adalah liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kamu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Tapi kalau predikat kekhalifahan, ilmu dan skill sudah Allah berikan, kemudian kamu jalankan di jalan yang salah, ingat, inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menarik sekali di ayat ini. Yang pertama, khalaif. Jadi sebetulnya setiap kita punya potensi leadership, punya potensi kepemimpinan. Secara lahiriah, secara fitrah, setiap kita sebetulnya sudah punya itu. Tinggal masing-masing kita meningkatkan kualitasnya atau tidak, menambah volume kemampuannya atau tidak, mengasah ketajamannya atau tidak. Kan sejak awal Adam dan keturunannya memang sudah ditakdirkan untuk itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terlepas bahwa ada karakter negatif yang disampaikan malaikat atas ilham dari Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Tuhan, akankah kau jadikan khalifah di muka bumi ini orang yang melakukan apa? Kerusakan di atasnya dan menumpahkan darah di atasnya. Jadi ada teori di muka bumi ini memang yang namanya kerusakan dan pertumpahan darah salah satu konsekuensi sebuah suksesi dalam proses menuju kepemimpinan. Jadi kalau istilahnya Anas Urbaningrum tentang Partai Demokrat misalnya, apakah Demokrat ini menjalankan politik santun atau sadis gitu? Ini kelihatannya dalam dunia kekuasaan sesuatu yang memang melekat. Tinggal kita mau milih yang pola santun atau pola sadis. Sebab begini, rumusan kepemimpinan. Hanya orang bodoh yang menunggu diberikan kepemimpinan dan kekuasaan. Karena memang sesungguhnya kepemimpinan dan kekuasaan itu harus direbut. Jadi pemuda-pemuda jangan nunggu diberikan kepemimpinan itu. Bodoh, pasif. Kepemimpinan itu harus direbut. Dan bahwa di sana sini nanti akan ada kerusakan, akan ada pertumpahan darah, itu sebuah konsekuensi yang memang sejak awal melekat itu. Saya tidak mengajarkan di sini bahwa ternyata Islam itu anarkis, ya, tidak. Kalau satu saat memang harus tegakkan yang namanya jihad, al-qital, karena kita harus mempertahankan hak, menjaga setiap jengkal wilayah kekuasaan, bahkan latihan perang di perbatasan, ribat, show of force, itu bagian daripada ibadah. Jadi kalau Indonesia misalnya melakukan latihan perang di perbatasan perairan antara Indonesia Singapura, menurut standar kepemimpinan berkaitan dengan wilayah, ini bagian daripada ibadah yang harus dilakukan. Dan ribat
Ribatul Lailah, ya berjaga di perbatasan di wilayah yang kemungkinan terjadi ancaman, itu bernilai ibadah tinggi itu. Bahkan bisa lebih baik daripada beribadah selama 40 tahun itu. Berjaga di perbatasan. Namun satu hal yang perlu dicatat di dalam Al-Quran, yang namanya logika menang, logika kuat itu cuma satu. Kalau kita ditolong oleh Allah, idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah. Ini prinsip dalam Al-Quran yang tidak boleh lengah. Untuk mendapatkan nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dilekatkannya nasrul dengan lafzul jalalah Allah, ini mengindikasikan bahwa tidak ada yang bisa menolong, tidak akan ada yang bisa memenangkan di dunia ini selain Allah. Qulillahumma malikal mulk. Itu karena semua yang namanya kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasha. Allah bisa kasih kekuasaan kepada yang dikehendakinya. Wa tanzi' naz'a, mencabut dengan paksa kekuasaan dari orang yang tidak dikehendakinya walau dia tidak suka. Itu naz'a. Wa tanzi'ul mulk. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Menarik. Kata-kata tasya wa nasr di situ mengindikasikan bahwa Fir'aun boleh berkuasa kalau Allah menghendaki. Yang Ustaz Umar tadi sebutkan di awal kaidahnya, kaifa matakunu yuwalla alaikum. Bagaimana kamu secara mayoritas bahwa pemimpinmu akan seperti kamu secara majority. Berarti di sini ada pemimpin yang dikehendaki Allah walau tidak mesti dicintainya. Enggak mesti kalau orang dinaikkan menjadi pemimpin lantas otomatis ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mesti itu. Jadi menuju 2014, siapapun yang menang itu kehendak Allah. Tapi bukan berarti yang menang itu ditolong dan dicintai Allah. Tidak mesti. Nah karenanya kepemimpinan dalam Al-Quran satu logika ini. La yansuranna Allahu man yansuruh. Allah hanya akan memberikan pertolongan kepada mereka yang menolong agamanya, yang memenangkan agamanya. Nah ini prinsip. Jadi cari pemimpin yang pertama kali adalah, kalau menurut Al-Quran, pemimpin yang dapat mendatangkan pertolongan Allah karena dia menolong dan memenangkan agama Allah. Itu kriteria pertama. Maknanya adalah kalau Anda ingin menjadi pemimpin yang ditolong oleh Allah, partai apapun, organisasi apapun, lembaga apapun, kalau ingin mendapatkan kekuasaan berdasarkan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah menangkan dulu agamanya. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'su kulli amrin al-islam wa imaduhu fas-salah wa dharwatu sanamihi fal-jihadu. Urusan paling penting di dunia ini untuk dikerjakan oleh siapapun kalau kamu menjadi orang penting adalah urusi agamamu. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin lalu kemudian melepaskan agamanya, dia bukan orang penting. Sehebat apapun kekuasaan yang dipegang dalam kacamata Rasulullah SAW, dalam teori kepemimpinan Islam, dia bukan orang penting. Karena dia tidak mengurusi agamanya, al-Islam. Nah, saudara-saudara,
Jadi kriteria pertama nanti, kalau ingin mencari pemimpin, carilah pemimpin yang memenangkan agama Allah karena dia akan ditolong oleh Allah. Kalau ternyata nanti ada pemimpin dan dia berhasil menang, berarti memang mayoritas kita itu seperti dia barangkali, dan kurang amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan kita, sehingga kita dipimpin oleh pemimpin yang rusak. Cuma memang kalau kita mau bawa kepada ke-Indonesiaan ini agak ruwet. Apalagi kalau Anda bertanya, Ustadz, buktinya kok pemimpin-pemimpin Islam kayak begitu sih mimpinnya? Mohon jangan bargaining saya, jangan setorkan saya pertanyaan itu, sebab apa yang saya bicarakan ini wilayahnya masih wilayah ideal. Saya belum masuk kepada wilayah-wilayah teknis. Ini di idealnya memang demikian, apalagi di tengah sekarang bisa dikatakan secara kepemimpinan internasional Islam lagi kalah. Maka untuk mencari pemimpin hari ini agak sulit. Tetapi kalau boleh saya bantu sedikit. Misalnya kalau saya bicara tentang pemimpin masa lalu mungkin agak terlalu jauh lah, agak berat lah ya. Kita cari yang sekarang. Misalnya tadi Ustadz Umar membicarakan tentang Mesir dan tentang Palestina. Memang Ustadz Umar udah jalan barangkali dari Hebron ke tepi barat, mungkin dalam waktu dekat insya Allah ke Gaza juga. Agak berbeda memang masyarakat Palestina yang di Gaza, di tepi barat, dan di Hebron atau di sekitar Baitul Maqdis ini. Tetapi kenapa kemudian yang muncul di Gaza ini kelihatan sekali perlawanannya dan pertolongannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di sana Ustadz Umar ada seorang syekh, mudah-mudahan di Indonesia kita bisa bekerja sama seperti syekh ini. Mungkin sekitar awal-awal 2000-an dia punya cita-cita mencetak 15.000 penghafal Quran dari anak-anak. Tapi syekh ini memang tidak untuk untuk promosi gitu loh. Kalau di kita kan hafalan Quran ini kadang-kadang jadi barang barang pencitraan begitu. Atau kadang-kadang barang-barang dagangan begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia betul-betul kerja. Dan luar biasa memang. Mendapatkan dukungan yang kuat dari presiden yang juga hafal Quran. Kalau di kita alhamdulillah lah sudah ada instruksi dari Menteri Agama baca Quran pada maghrib gitu ya. Ini lebih kepada budaya alhamdulillah. Tapi memang selama kita nggak memilih pemimpin berkarakter Quran, susah Quran ini menjadi imam bagi kita. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Susah. Jadi masih undang-undang ya berdasarkan akal dan hawa nafsu manusia yang dijadikan sebagai pegangan. Nah di Gaza itu dengan dukungan pemimpin, ulama dan umara berkarakter Quran gitu kira-kira, si ulamanya serius ngomongin Quran dan bekerja untuk Quran itu serius. Bukan cari makan dengan Quran, cari popularitas dengan Quran, atau berantem sesama penerbit Quran begitu. Ini urusannya IKAPI kalau ini. Cuma di Indonesia, nama Quran itu macam-macam. Ada Quran ini, Quran itu, Quran nama penerbit. Di Arab tuh nggak boleh. Ulama di sana fatwakan nggak boleh Quran itu pakai nama-nama perusahaan. Nggak boleh. Di Indonesia terlalu kreatif ini karena mungkin Ustadz Bakhtiar kurang teriak selama ini. Sebetulnya nggak boleh itu. Secara etika. Ya Quran begitu. Jangan diganti namanya. Tapi di Indonesia orang senang cover. Jadi kalau Anda bikin Quran covernya hebat, terutama warna pink, perempuan paling suka. Cuma di Indonesia yang kreatif begitu. Di luar negeri belum ketemu, mungkin akan ketularan juga dengan Indonesia itu. Sehingga ada yang bisnis Quran, pokoknya covernya aja laku yang bisa gonta-ganti itu portable. Gitu.
Ya, ini bagian daripada kreasi bisnis sekaligus koreksi yang lah buat penerbit Islam yang ada di sini. Apalagi udah di luar itu pakai sponsor perusahaan lagi, itu lebih tidak etis lagi sebetulnya menurut saya. Dan saya pernah menulis itu di Republika. Masa Quran dikasih cap perusahaan begitu? Itulah karena di Indonesia lah surat Yasin dikasih foto orang mati itu. Dan di Indonesia memang kreatif, jadi surat Yasin pun kayaknya nggak lengkap sehingga dilengkap-lengkapi tambahin apa gitu, adalah Yasin Fadilah, ada Yasin apa lagi begitu. Seakan-akan Yasin yang ada di Quran ini kurang pol manfaatnya kalau tidak dibumbui-bumbui. Maaf kalau agak masuk ke sana. Sehingga surat Yasin di Indonesia ini lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan orang mati ketimbang orang hidup. Dan akhirnya ayat kursi nggak lagi mempan. Jadi ayat kursi di Indonesia ini udah resis bagi setan di Indonesia. Jadi nggak takut lagi setan-setan di Indonesia sama ayat kursi, karena seperti seperti antibiotik yang sembarang pakai. Jadi akhirnya kumannya itu menjadi resis. Nah, beda halnya dengan pemimpin berkarakter Quran yang sungguh-sungguh ingin kembali di Palestina itu. Maka dimulai dari pemimpinnya yang membaca Quran sungguh-sungguh, menghafal Quran sungguh-sungguh, menghayati mentadaburi Quran sungguh-sungguh, dan mengamalkannya juga sungguh-sungguh. Saya sampai ke rumahnya Presiden hafal Quran itu, Ismail Haniyah. Ketika acara selesai dari rumahnya, rupanya kita tim yang akan memberikan bantuan ini lupa, jadi kita kumpulinlah bersama NGO Indonesia hampir lebih 1 juta US dollar. Ayo kita kembali lagi. Pas kita kembali lagi, rupanya beliau sedang sholat maghrib, dan yang di belakangnya itu karena memang kita tamunya, dan pas kita keluar itu azan maghrib. Pas saya balik lagi, beliau jadi imam buat semua ajudannya itu. Masya Allah, suaranya Ismail Haniyah itu indah sekali. Dan kita duduk di sampingnya, dia jadi imam, kita lagi diduduk seperti ini, beliau jadi imam. Tajwidnya, tahsinnya, semakin ngefans saya sama dia begitu. Dan lembut ketika beliau banyak berbicara, itu banyak sekali mengutarakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga kami yang menyerahkan dana ke beliau pun nggak ragu-ragu lagi. Dan beliau betul-betul menjalankan itu ya dengan penuh amanah, nggak mata duitan begitu. Itu terbukti karena menuju rumahnya itu kita kayak masuk gang kawasan kumuh gitu loh, menuju rumahnya. Nah, beda sama kita. Kalau kita, ya saya nggak mau gibah lah, udah tahu sendiri. Masuk ke rumahnya seperti kawasan kumuh. Ruang tamunya, karena banyak tamunya, mejanya itu adalah kursi-kursi. Ini ruang tamu presiden loh. Artinya kalau dia mau nilep-nilep dikit itu banyak duitnya. Tetapi saya perhatikan sampai saya shoot satu-satu gitu ya. Saya fotoin satu-satu piring kita di atas kursi plastik itu. Ada kursi plastik untuk satu orang yang nggak ada senderannya itu. Warna coklat. Kita disajikan seperti itu. Dan mereka membagi kepemimpinan itu secara konsisten kan. Di Gaza itu untuk politik dan tata negara dalam negeri dipegang oleh Haniyah. Untuk luar negeri dan biro politik luar negeri dipegang oleh Khalid Meshal. Nah, yang satu dipegang oleh hantu kata Israel. Masalah pertahanan dan masalah persenjataan dan masalah keamanan. Namanya jelas, kalau buka di internet nama itu orang ada, tapi bahkan sebagian besar petinggi-petinggi Hamas pun tidak tahu yang mana ini orangnya. Karena sejak zaman Syekh Yasin kemudian sampai kemarin peristiwa Ja'bari, itu kalau ada pemimpin itu pasti dibunuh.
terutama bidang persenjataan ini, pertahanan dan keamanan ini. Jadi orang ini ada namanya, kalau mengeluarkan instruksi itu ditaati, tetapi kalau ditanya orang yang mana nggak tahu. Menarik sekali, dibagi kepemimpinan itu. Tidak pernah terjadi dalam negosiasi tingkat internasional sehebat peperangan 2012 kemarin, Desember itu. Akibat kolaborasi antara dua pemimpin menghafal Quran, Ismail Haniyah dan Muhammad Mursi itu. Terlepas dari kontroversi, di zaman Hosni Ghairu Mubarak, itu dalam tanda kurung, itu Ghairu Mubarak itu, nggak mungkin kita bisa dengan mudah masuk pintu Rafah. Bahkan dibuat pintu besi kan, sampai ke tanah supaya terowongan-terowongan orang Gaza itu tidak bisa masuk. Karena kolaborasi dua penghafal Quran ini luar biasa hasilnya. Ditambah satu lagi, pemimpin Turki Erdogan yang juga konsisten dengan Islamnya. Jadi dengan semua catatan tentang Ikhwanul Muslimin, tapi memang Ikhwanul Muslimin di Mesir nanti setelah 80 tahun mereka tidak terburu-buru, tidak cepat ingin berkuasa, tidak ingin cepat-cepat berkolaborasi. Selama 80 tahun mereka bersabar sampai Allah yang pilihkan pemimpin pertama dari Ikhwanul Muslimin dan konsisten dipilih yang paling banyak Qurannya, bukan yang paling banyak duitnya. Erdogan juga begitu. Untuk muncul pasca Erbakan menjadi Erdogan, ada sebuah proses islamisasi yang luar biasa. 10 tahun yang lalu saya ke Turki, saya menggambarkan Indonesia barangkali sekarang dengan mendewakan sistem yang sekarang ini seperti Turki 15 tahun yang lalu. Tapi pada akhirnya sang muazzin dari Istanbul yang meruntuhkan berhala sekularisme di Turki itu, sehingga PDB Turki, pendapatan domestik bruto Turki itu tertinggi se-Eropa. Yang 10 tahun yang lalu, sebelum dipimpin oleh pemimpin yang berkarakter Quran, walaupun tidak menghafal Quran, tapi dia tidak membawa nama agama. Tapi Erdogan ini kalau misalnya pergi ke Tangerang atau pergi ke mana, ke Karawang gitu, pusat-pusat buruh di dekat Jakarta, kapan dia sampai di situ, dia katakan mulai hari ini seluruh buruh di Tangerang gratis sarapan paginya, dan itu nggak ngambil dari APBD. Bagaimana dia membina pengusaha-pengusaha Muslim yang loyal kepada keturkiannya juga. Saudara-saudara, kalau kita lihat sekarang, mereka pemimpin-pemimpin yang berusaha konsisten walaupun belum sepenuhnya, sudah diberikan kekuasaan yang begitu besar, Allah berikan pertolongan kepada mereka. Nah, di Indonesia tinggal kembali kepada kita. Bagaimana kondisi mayoritas kita, ya seperti itu nanti pemimpin kita. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah, buat yang hadir di sini, jadilah Anda pemimpin-pemimpin minimal di rumah Anda. Belajarlah untuk mengamalkan Al-Quran, mulai dari yang paling sederhana, membacanya. Satu hari paling nggak 1 juz lah ya, 20 menit di pagi hari dan 20 menit di malam hari, setengah-setengah jadi 1 juz. Kemudian bikin program, tadabbur Quran lah, 1 ayat walau 1 hari walau 1 ayat. Dan bikin prinsip begini, amalkanlah Al-Quran itu walau resikonya hari ini harus lapar dan walau harus mati. Kata walau harus mati ini saya ingin garis bawahi, ini harus ada yang mengcounter Densus 88 yang sudah kelewatan ini, yang sudah berlebihan. Kelihatannya sudah ditunggangi salibis ini, karena memang awal pemimpinnya adalah salibis yang menggunakan uang dan senjata untuk menghinakan Islam di Indonesia ini. Dan umat Islam sudah sangat tersakiti dengan kondisi ini.
dan dicari pemuda-pemuda yang memang sabar, cerdas, mengamalkan Al-Quran sampai mati. Sampai mati. Tetapi satu saja ayat kita bisa mengamalkan dan rela lapar dan rela mati. Insya Allah setelah itu kita dimudahkan untuk mengamalkan ayat-ayat yang lain. Nah, memilih pemimpin berkarakter Quran ke depan, kita mulai dari mana? Dimulai dari kita dulu. Supaya nanti lahir pemimpin. Coba baca buku Hakada Dhahar Jail Salahuddin. Itu 50 tahun sebelumnya. 50 tahun sebelumnya diteliti oleh ulama sampai lahir generasi seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Itu ada tahapan. Tentu dimulai dari mana? Madrasah Al-Quran. Membuka madaris Al-Quran. Jadi kalau sekarang saya udah ketemu ketua DPR dan kunjungi beliau di kantornya, beliau juga bilang kok, dan ini bukan rahasia, dengan sistem yang ada sekarang Indonesia 2014 nggak akan menghasilkan pemimpin yang ideal walau dalam standar akal sekalipun, nggak akan dengan sistem yang sekarang. Kan sudah Anda lihat juga dialognya. Semua yang ada di atas itu semua sepakat bahwa kita ini lagi terperangkap dan salah. Bahkan pengamat dari Singapura bilang Indonesia ini sudah terlalu jauh terperangkap dengan sistem demokrasi, akhirnya pusing sendiri. Sebetulnya para pendiri negeri ini sejak awal ketika mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua apa istilahnya? Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu semua kosakata Al-Quran itu yang diambil. Al-Insaniyah, kemudian Al-Adalah, dan Al-Adab. Itu sebetulnya rangkuman dari para ulama yang menginginkan agar Indonesia dipimpin oleh pemimpin Muslim yang berkarakter Quran, yang memahami setiap kata. Semalam saya nonton fit and proper testnya calon hakim di Mahkamah Konstitusi. Ada satu hakim belepotan baca Pancasilanya. Saudara-saudara, jadi kalau ditanya Ustadz dari mana kita memulainya, harus memperbanyak madrasah Al-Quran. Madrasah di sini maksudnya adalah tempat-tempat penyemaian generasi-generasi pemimpin yang menguasai Al-Quran. Saya kira ini sekilas. Nanti di luar diskusi bisa akan lebih meluas. Hadanallahu iyyakum ajma'in.